Baik, selamat selamat sore, rekan media sekalian. Terima kasih sudah hadir di media update yang diadakan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada sore hari ini. Mmm, Media update kali ini temanya adalah mengenai update COVID, update flu Singapura yang sedang namanya lagi naik daun ya sore hari selama seminggu, 2 minggu belakangan ini, dan juga mengenai TB, tuberkulosis. Hari ini pakar kita adalah sebagai narasumber adalah Profesor Dr. Erlina Burhan, spesialis paru konsultan. Beliau sebagai Ketua Satgas Covid PBID dan juga, anggota kajian penanggulangan penyakit menular dari PBID. Hadir juga ada Dr. Nastiti, Kuswandani, spesialis anak konsultan, eee, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Profesor Dr. Erlina Burhan, spesialis paru konsultan, untuk memaparkan, presentasinya. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Apakah Ya, sudah terlihat? sudah terlihat Prof, ya. Ya, Silakan baik. Prof. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para awak media dan juga terima kasih Mbak Elizabeth sudah mengorganisir kegiatan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ini dan juga kepada sahabat saya Dr. Nastiti Kasondani yang juga saya minta hadir karena nanti saya bicara tentang TB juga kan ya, dan masalah TB anak juga tidak kalah peliknya, jadi sehingga nanti beliau bisa juga memberikan pendapatnya. Baik, dan juga untuk COVID dan flu Singapura tentu saja. Ya, topik kita kali ini adalah update tentang flu Singapura, tuberkulosis, dan COVID. Kita borong sekaligus supaya eh, lebih cepat ini ya, dan teman-teman awak media juga bisa menulis sekaligus, dan memang ada kemiripan juga di antara tiga penyakit ini. Baik, saya mulai dengan flu Singapura di Indonesia. Jadi pada minggu ke-11 2024 menurut Humas dari Kementerian Kesehatan sudah terdapat 5.461 orang yang terjangkit flu Singapura di Indonesia. Dan ada 738 kasus diantaranya di Provinsi Banten dalam waktu 3 bulan ya, Januari sampai Maret 2024. Ini juga laporan dari Dinas Kesehatan Banten, dan baru-baru ini juga ada berita kita peroleh bahwa ada 14 kasus suspek flu Singapura di Depok. Nah, ini dari Dinas Kesehatan Depok, dan 10 orang diantaranya dirawat di satu rumah sakit. Jadi kenapa dirawat? Tentu saja mungkin derajatnya bukan ringan. Ya, kalau kita melihat negara tetangga kita, contohnya di Cina, ini kasus ini sudah mulai merebak sebetulnya dari tahun 2021, walaupun saat itu juga COVID lagi eh, puncak-puncaknya, tapi ternyata juga kasus flu Singapura ini cukup banyak, 2,5 juta kasus di tahun 2021 di Cina, dan kemudian juga kalau kita lihat di Malaysia, flu Singapura ini juga cukup tinggi jumlahnya, yaitu 106.447 kasus. Ya, tentu saja ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia jauh lebih banyak, tapi kita tidak tahu apakah Indonesia jumlah yang tercatat sedikit, apakah karena memang yang melaporkan hanya sedikit juga. Dan kalau kita lihat ini bagaimana peningkatan kasus flu Singapura ini di negara lain, ternyata juga kita lihat dari waktu ke waktu juga meningkat ya. Ini dari Malaysia contohnya ya. Ya, apa itu flu Singapura? Ini sedikit untuk bahan tambahan pengetahuan bagi teman-teman awak media bahwa flu Singapura ini atau kita kenal juga dengan hand, foot, and mouth disease. Ini merupakan sebuah penyakit akibat virus. Ingat ya, ini adalah virus yang menyerang baik anak maupun dewasa, tapi memang banyak dilaporkan pada anak-anak. Ya, umumnya menginfeksi anak berusia 10 tahun dan sebagian dapat menginfeksi orang dewasa. Biasanya didahului dengan demam, ada sakit tenggorokan, nyeri tenggorok, dan biasanya kalau sudah nyeri tenggorok, pasiennya juga mengalami batuk. Dan ada ciri khusus untuk
flu Singapura ini adalah, terdapat lenting pada tangan, kaki, dan apabila pecah menimbulkan ulkus atau luka dan kemudian menjadi koreng ya. Jadi ini, lenting itu gelembung yang berisi air begitu ya, dan, juga lenting ini ada di mulut, kalau di mulut dia pecah, ini akan menjadi sariawan dan ini mengganggu sekali buat anak karena, sulit makan, susah makan karena perih ya begitu ya. Jadi apalagi kalau makanannya pedas atau asin nih perih ini ya. Apalagi kalau anak, harus minum air panas, juga katanya perih. Nah, apa penyebab penyebab dari flu Singapura ini? Jadi tadi di depan saya katakan ini adalah disebabkan oleh virus, nama virusnya Coxsackie virus dan ini paling umum disebabkan oleh strain A16. Kemudian juga kalau yang berat biasanya ternyata virusnya strain A6 ya. Dan, ada juga, eee, kasus-kasus yang disebabkan oleh, enterovirus 71, atau A71 tapi ini sangat jarang ditemukan. Jadi umumnya adalah Coxsackie virus A16. Kalau kita melihat, cara penularan dari Coxsackie virus tentu saja kita harus lihat dulu nih, faktor risiko. Faktor risikonya adalah usia di antaranya, bahwa anak-anak adalah sebagai sumber penularan virus karena memang anak-anak ini banyak yang terserang dan, perlu juga kita ketahui bahwa semakin, kurang baik, kondisi sosial ekonominya pada anak dan balita tersebut maka kemungkinan untuk terinfeksi akan lebih cepat, lebih awal ya dan bagi anak-anak yang terinfeksi, tetapi tidak mengeluarkan, gejala atau tidak ada gejala, artinya tidak ada lenting, tidak ada, nyeri tenggorok, tidak ada pilek, ini akan, virusnya dikeluarkan melalui feses. Jadi juga ada bisa ditemukan di feses ya, dan bisa bertahan di feses beberapa minggu dan tentu saja berperan sebagai sumber virus dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi biasanya, pada saat cebok, cuci tangannya tidak bersih, eee, atau mungkin, orang lain yang, merabanya ya mungkin dari pampers atau lain sebagainya ini kemudian, eee, tangan tidak bersih dicuci lalu pegang makanan masuk ke mulut dan inilah yang kemudian bisa, menimbulkan, terjadi penularan ya. Di mana Coxsackie virus ini ditemukan? Ya biasanya pada permukaan air, bisa pada limbah, pada tanah, dan juga pada sayuran mentah dan juga kerang. Ya, kalau penularan utamanya melalui makanan dan kotoran manusia atau kita sebut juga, istilah sebagai fekal oral, itu, seseorang menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus tanpa mencuci tangan menyebabkan virus masuk melalui makanan. Dan dapat juga menular melalui droplet ketika batuk, bersin, dan berbicara. Jadi kan karena memang kan, virusnya juga bisa ada di rongga mulut dan bahkan sampai ke, saluran nafas, maka tentu saja pada saat batuk, bersin, dan bicara ada droplet droplet yang keluar dan droplet ini mengandung virus, Coxsackie tadi. Atau bisa terjadi kontak langsung karena ada luka dan cairan tubuh penderita, dan semakin buruk sanitasi maka semakin tinggi tingkat kontaminasi dan laju infeksi. Nah, jadi bagaimana sebetulnya kejadian dari infeksi Coxsackie virus ini? Tadi sudah disebutkan bahwa virus menginfeksi melalui saluran nafas atau pencernaan, eee, ya dan bisa masuk kemudian, melalui kelenjar getah bening di kedua sistem tersebut terus menyebar ke seluruh, pembuluh darah atau kita sebut viremia, biasanya kemudian terjadi, demam tinggi dan lain-lain dan kemudian dari, peredaran darah ini bisa juga menyerang organ secara spesifik seperti kulit, otot, jantung, sistem saraf pusat, paru-paru. Jadi memang ujung-ujungnya kalau sudah masuk ke peredaran darah, maka akan bisa mengenai banyak organ. Jadi kalau, pada kulit, infeksi Coxsackie virus ini menimbulkan penyakit itu tadi, hand, foot, and mouth disease atau flu Singapura, bisa juga sampai ke jantung menimbulkan perikarditis, bisa ke otot menimbulkan miokarditis, dan ke, saraf pusat, gejalanya adalah sakitnya adalah ensefalitis dan meningitis, sementara bisa juga terdampak di paru, menimbulkan pneumonia atau
pneumonitis. Gejala-gejala pada penyakit flu Singapura ini adalah tadi sudah di awal disebutkan ada ruam lenting kemerahan pada telapak tangan, kaki, dan mulut. Ini bisa dilihat di gambarnya begitu ya. Jadi ada kemerahan dan berair ya. Dan ini tentu saja tidak nyaman karena juga disertai dengan gatal dan demam ya. Dengan diameter sekitaran 2 sampai 6 mm saja. Dan perlu diketahui bahwa lenting ini dapat pecah dan menyisakan luka pada kulit ya, ulkus, dan kemudian juga ujung-ujungnya terjadi koreng begitu ya. Dan tadi saya sudah sebutkan juga bahwa lenting pada mulut sangat bersifat nyeri sekali dan bisa juga terdapat pada tenggorokan, langit-langit mulut ya. Jadi ini sangat terganggu pasiennya karena nyeri sekali kalau dilalui makanan ya mulutnya. Jadi sehingga susah untuk makan dan eee, kelainan ini dapat membaik sekitar setelah 7 hingga 10 hari. Dan kadang-kadang lenting ini juga dapat dijumpai di sekitar pusar atau anus ya. Ini seperti gambar yang terlihat. Nah, mengapa sekarang, karena ini saya dokter paru dan juga ada dokter Nastiti, spesialis anak tapi konsultan respirasi ya. Makanya kita membahas sedikit mengapa Coxsackie-virus ini bisa menyebabkan gejala saluran pernafasan, ya. Tadi tadi sudah dikatakan bahwa ada di mulut, kemudian masuk, berkaitan dengan nasofaringitis akut sehingga kemudian, terus ke saluran pernafasan dan bisa bersarang di jaringan paru menimbulkan pneumonia. Dan, bisa disebabkan juga karena terdapat mimikri dengan virus lain penyebab infeksi pernafasan lain seperti kelompok Myxovirus, Rhinovirus, dan Coronavirus. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Mendiagnosisnya yang mudah dapat ditegakkan secara klinis melalui wawancara dengan pasien dan melihat, kelainan-kelainan yang, terlihat kasat mata, namun juga bisa, dilakukan tes darah rutin bisa leukositosis, bisa juga normal atau bisa juga leukopenia dan terjadi neutropenia dengan, CRP yang meninggi ya karena, virus tentu saja dan apabila terjadi, epidemik semakin banyak kasusnya maka, sebaiknya, diagnosis yang terbaik adalah kultur atau PCR untuk menentukan strain-nya. Tapi tentu saja, akan, membutuhkan, fasilitas, lab tertentu jadi tidak bisa katakanlah di puskesmas, tapi sepertinya perlu lab yang mempunyai, fasilitas PCR dan sampelnya adalah swab tenggorok atau swab feses. Ini kalau kita melihat perbedaan tadi kan, sepintas gambarannya seperti cacar ya, dan kita mengenal ada cacar air dan juga, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan cacar monyet. Kira-kira apa perbedaannya kita lihat dari penyebabnya. Cacar air itu disebabkan oleh Varicella zoster virus, sementara cacar monyet monkeypox virus, dan flu Singapura tadi Coxsackie virus. Masa inkubasinya, eee cacar air lebih lama bisa sampai 3 mingguan, sementara cacar monyet lebih cepat 1 minggu sampai 2 minggu, flu Singapura 10 sampai 14 hari atau 2 minggu. Dan cacar air ini ruamnya kebanyakan ada di wajah, kepala, ke baru kemudian menyebar ke seluruh tubuh, sementara cacar monyet pada tangan, kaki, kemaluan, hingga seluruh tubuh. Flu Singapura tadi dikatakan penyebarannya di akral, artinya di akral itu tangan dan kaki, kemudian di mukosa, terutama mukosa mulut ya, makanya tadi ada sariawan ya. Gejalanya mirip-mirip ini semua, ada demam, nyeri kepala, lemas, demikian juga untuk cacar air, kalau untuk cacar monyet ada, yang berbeda, ada nyeri otot dan pembesaran kelenjar getah bening, sementara pada flu Singapura, eee enggak banyak, tapi mirip dengan cacar air ini ada demam, nyeri tenggorok, tapi dia disertai dengan batuk. Cacar air sih jarang batuk ya. Cara penularannya mirip ini, bawa kontak langsung dengan ruam atau cairan tubuh, pasien, cacar monyet juga demikian, demikian juga dengan flu Singapura, dan angka kematian sangat-sangat jarang, yang terbanyak justru kematiannya di cacar monyet 3 sampai 6%. Ya, bagaimana pencegahan flu Singapura ini?
kita lihat di sini pencegahannya tentu saja karena ini ada virus, ada hubungannya dengan sanitasi, maka, perlu menjalankan gaya hidup higienis ya, menjadi kunci utama untuk pencegahan. Jadi cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, pastikan kebersihan makanan dan juga kalau berenang ya, juga, jamban itu harus jamban yang sehat ya dan lengkap dengan septic tank-nya, ini bicara bukan di perkotaan ya, kalau di perkotaan biasanya jambannya sudah memenuhi kriteria, tapi ini di pedesaan kadang-kadang jambannya terbuka dan septic tank-nya tidak memenuhi syarat. Lalu, hindari MCK di sungai, di kolam atau di pantai karena kita tahu virus tadi, eee ada ditemukan di permukaan-permukaan air. Lalu makanlah makanan yang matang karena flu Singapura ini juga bisa ditemukan part virusnya di, eee, makanan, atau sayuran mentah ya. Lalu, oleh sebab itu, makanan ini harus matang kalau dimasak ya, karena virus Coxsackie virus ini mati pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Jadi usahakan mengkonsumsi makanan-makanan yang matang dan hindari konsumsi seafood yang mentah. Ya nanti nanti saya ditanyakan nih, "Bagaimana kalau sushi di, eee, ru restoran Jepang?" Ya tentu saja nanti bisa kita atasi ya, karena kalau sushi itu kan juga, walaupun ada yang mentah, ada juga yang matang, tapi yang mentahnya akan juga dicocol dengan, saus asam begitu ya, dan itu biasanya virus tidak kuat dengan, asam begitu. Lalu, disinfeksi di toilet dan benda-benda yang berada dalam jangkauan anak juga sebaiknya, eee mulai diimplementasikan kembali dan, eee, perlu saya sampaikan kalau nanti teman-teman bertanya tentang vaksin, vaksin untuk Coxsackie virus ini belum tersedia, namun masih diteliti. Mudah-mudahan nanti kalau hasilnya bagus, akan segera kita bisa temukan di market. Nah, pengobatannya bagaimana pengobatannya? Prinsipnya yang diobati adalah gejalanya dan memberikan, pengobatan suportif lainnya. Contohnya kalau demam, tadi kan katanya demam, maka dapat diberikan parasetamol. Dan, juga menjaga kebersihan pada anak, mandi setiap hari, pastikan anak cukup nutrisinya dan cairan juga cukup, minumnya cukup dan istirahat. Dan sebaiknya sih, kalau tidak bisa memberikan penanganan suportif yang mandiri, bawalah ke dokter untuk penanganan yang tepat. Dan juga ingat mainan anak-anak kadang-kadang sudah terkontaminasi dengan virus, jadi tetap harus disterilisasi. Lalu juga karena penularan melalui batuk juga dan, air ludah juga ya, jadi ajarkan anak tentang etika batuk dan ke orang dewasa, kalau ada orang yang dewasa kan sebagian kecil juga menyerang orang dewasa, tetap lakukan etika batuk dan hindari kontak langsung dengan individu yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit kedua, tuberkulosis. Kita tahu tuberkulosis ini penyakit lama, sudah sejak 3.000 tahun sebelum Masehi, tapi hingga saat ini kita masih disibukkan oleh tuberkulosis, bahkan secara global di dunia kasusnya 10,6 juta per tahun dan 10% di antaranya di Indonesia loh. Jadi dari 10,6 juta tadi, ada 1.060.000 kasusnya di Indonesia. Ini estimasi dari WHO dan, dari 1.060.000 itu ada 31.000 yang merupakan kasus TB yang kebal dengan obat atau kasus TB resisten obat. Dengan kematian kisaran 134.000 sampai 144.000, yang artinya 16 orang meninggal setiap jamnya karena tuberkulosis. Dan kalau diobati, TB ini bisa sembuh dengan tingkat kesembuhan yang cukup besar di atas 86% ya. Dan Indonesia dengan angka seperti ini menempati posisi kedua, di dunia dan sebetulnya dunia saat ini sedang menuju, eee, NTB strategi atau eliminasi TB di tahun 2030 dan kita harus ikut di dalamnya dan targetnya adalah insidence 65 orang per 100.000 penduduk, sementara saat ini dengan 1.060.000 itu artinya ada insidence-nya adalah 385 per 100.000 penduduk. Ini cukup, berat ini dalam 6 tahun lagi kita harus menurunkan dari 385, per 100.000 penduduk menjadi 65 saja per 100.000 penduduk di tahun 2030, sekarang 2024, 6 tahun lagi. Yuk kita sama-sama bantu dengan
menyebarluaskan berita ini agar masyarakat terpanggil untuk membantu negaranya, bangsanya untuk mengatasi TB ini. Dan sebetulnya Indonesia ini bukan menghadapi masalah TB satu macam TB saja, tapi kita punya beban yang disebut sebagai triple burden. Apa itu triple burden? Bahwa kasus TB sensitif obat, kasus TB HIV, kasus TB resisten obat, ini juga menempatkan Indonesia pada negara yang menjadi perhatian karena tiga-tiganya Indonesia itu eh, ada dalam ranking dunia. Ya, kita tahu bahwa TB ini penyakit menular melalui droplet yang kemudian dropletnya melayang-layang di udara ya. Kalau kumannya cukup banyak saat berbicara saja menghasilkan 1.000 droplet. Kalau batuk ada 3.000 droplet dan kalau bersin 40.000 droplet dan droplet ini mengandung beberapa kuman. Bahkan saya pernah baca saat bersin ini dari 40.000 droplet ini bisa ditemukan 1 juta kuman TB. Ya, jadi memang untuk TB ini menurut saya adalah tragedi di depan mata ya. Kenapa saya katakan tragedi di depan mata? Karena penyebabnya sudah diketahui, kumannya Mycobacterium tuberculosis. Alat diagnosisnya tersedia mulai dari mikroskopis BTA saja sampai ke yang PCR, ada expert, ada ultra expert, ada XDR expert, ada line probe assay, ada macam-macam ya. Dan kemudian juga obat yang tersedia sudah sangat ampuh, strategi dos juga terbukti efektif dan tapi kita masih eh, menghadapi peningkatan kasus. Bayangkan dari 2020 ada 834.000 kasus, sekarang menjadi 1.060.000 dengan angka kematian yang saya katakan tadi 16 jiwa per jam. Dan tidak semua kasus yang 1.060.000 ini kita temukan. Saat ini Kementerian Kesehatan dengan segala kemampuannya berhasil menemukan lebih dari 800.000 kasus, tapi belum sampai 9.000 kasus. Jadi kita masih ada PR menemukan sekitar 2.000-an kasus lagi. Artinya 2.000 orang ini tetap 200.000 ini tetap menjadi sumber penularan buat orang lain dan 800.000 lebih kasus yang kita temukan kita obati itu pun sebagian kecil kemudian tidak selesai pengobatannya sehingga ada kemungkinan menjadi TB resisten obat dan menjadi sumber penularan untuk orang lain. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan, tolong ditulis ya awak media bahwa bila seseorang menderita TB resisten obat, saat dia batuk, maka droplet yang keluar adalah droplet yang mengandung kuman yang juga sudah resisten dengan obat. Sehingga kalau kemudian kuman ini terhirup oleh orang di sekitarnya, maka orang tersebut yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah sakit TB, bisa kemudian terjangkit TB yang langsung resisten dengan obat. Dan kita juga tahu bahwa TB ini banyak sekali dampak sosialnya, orang kehilangan pekerjaan, juga dampak ekonomi ya, berhenti sekolah, dikucilkan, tidak punya uang untuk berobat, dan kadang-kadang berhenti berobat karena harus mencari uang untuk keluarga makan ya dan banyak sekali stigma dan diskriminasi ya. Dikeluarkan dari pekerjaan tadi, berhenti sekolah, lalu dikucilkan karena dianggap wah ini dia penyakit menular, sangat mengganggu atau bahkan diisolasi ya dan isolasi dari pergaulan maksud saya dan bahkan ada yang membuat saya miris ya, piring gelasnya dipisahkan padahal itu nggak perlu. Ya ini saya katakan tadi dunia menuju NTB agenda kita harus ikut di dalamnya yang mana pada tahun 2030 kematian harus turun sebanyak 90%. Insiden TB harus turun sebanyak 80% dan tidak ada lagi atau 0% biaya yang harus ditanggung oleh keluarga atau pasien untuk tuberkulosis ini. Ini harus kita capai di 2030 maka itu 6 tahun lagi yuk kita bersama-sama berkolaborasi bahu-membahu mewujudkan eliminasi TB di Indonesia. Ada beberapa inovasi agar juga eliminasi ini bisa cepat tercapai. Kita tahu bahwa pengobatan TB ini tadinya 6 bulan cukup lama dan untuk yang TB resisten obat 9 sampai 24 bulan, tapi sekarang ada inovasinya bahwa pengobatan TB sensitif obat cukup 4 bulan saja, bahkan ada penelitian yang 2 bulan saja dan yang sangat spektakuler, pengobatan TB resisten obat yang sebelumnya butuh 2 tahun lalu berkurang jadi 9 bulan, sekarang sudah ada yang 6 bulan saja yaitu Bipal
yaitu regimen Bipal dan Bipal-M, dan kita tahu kalau untuk resisten obat saja cukup 6 bulan, maka untuk yang sensitif obat harusnya lebih, pendek lagi ya. Dan kita sekarang punya regimennya yaitu regimen yang 4 bulan, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bisa juga pakai yang 2 bulan ya. Ya, lalu, vaksin juga dibutuhkan karena kita tahu selama ini kita pakai, vaksin BCG. Vaksin BCG ini cukup ampuh pada anak-anak ya, kalaupun anak-anak, terserang TB, terjangkit TB, biasanya TB-nya tidak berat, nanti Dokter Nasiti bisa bantu saya menjelaskan hal ini. Tetapi ternyata pada saat dewasa vaksin BCG ini efektivitasnya sudah tidak baik lagi sehingga banyak pada saat dewasa kemudian orang-orang menjadi terjangkit TB. Nah, ini, vaksin BCG sudah lebih dari 100 tahun ya. Tapi sepertinya orang belajar dari kondisi penyakit-penyakit lain terutama Covid, maka sudah banyak sekarang, vaksin TB yang dalam penelitian ada 15 vaksin yang dalam, pipeline atau dalam penelitian ya, dan salah satunya adalah vaksin M72 ini, eee, pada fase uji klinis fase 2-nya efektivitasnya cukup tinggi di atas 50% dan sekarang akan diteliti, untuk uji klinis fase 3 Indonesia akan ikut serta. Ya, mudah-mudahan vaksinnya berhasil, harapan kita vaksin baru ini dapat digunakan menggantikan vaksin BCG dan juga akan diteliti vaksin dengan inhalasi ya, ini dari CanSino Biologics dari China dan kita juga terlibat nanti di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke COVID-19 walaupun sudah banyak orang yang lupa, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa, eee, sejak 31 Desember 2019 sampai saat ini 25 Februari ini angkanya tahun 2024, sudah terdapat 774, jutaan kasus terkonfirmasi dengan 7 juta lebih kematian. 3 negara melaporkan rata-rata kasus konfirmasi harian terbanyak pada minggu ke-8 tahun 2024 ini ya, yaitu Rusia, Australia, dan Chili. Bagaimana dengan Indonesia? Situasi Indonesia terlihat kalau kita lihat grafik kita ini bahwa bahkan sampai Februari ini dan juga laporannya di bulan Maret itu masih ditemukan kasus ya. Kita lihat grafiknya ya. Tidak pernah ada 0 kasus kalau kita lihat di sini ya. Bahkan pada 10 Maret 2024 terdapat 530 kasus, ini update dari WHO. Jadi, eee, memang, tidak ada kasus-kasus yang berat, masih terkendali, walaupun ada satu 2 yang dirawat, tapi saya ingin mengingatkan bahwa kasus Covid ini masih ada. Memang tidak sebanyak dahulu, tapi bayangkan satu hari saja di tanggal 10 Maret ada 530 kasus, ya. 5 provinsi ini yang, melaporkan rata-rata kasus konfirmasi harian terbanyak pada minggu ke-10 tahun 2024 di antaranya adalah DKI, yaitu Jakarta Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lihat, grafik yang di bawah ini adalah, angka kematian, memang makin lama makin turun tapi tetap ada. Dan biasanya kematian itu pada orang yang tua, lansia, dengan banyak komorbid dan belum divaksin. Varian apa saja yang beredar di Indonesia untuk COVID ini? Yang terbanyak di bulan Januari adalah varian XBB, untuk Desember 2023 JN.1, dan kemudian Oktober 2023 EG.2 dan EG.5, dan ini juga varian-varian yang umum ditemukan di negara lain. Siapa aja yang punya risiko, saya ingin mengingatkan kembali ya untuk, risiko tinggi untuk dapat Covid, orang berusia 60 tahun ke atas, belum divaksin, ada penyakit ginjal kronis, ada kanker, ada penurunan kekebalan imun termasuk HIV, orang dengan diabetes, orang dengan hipertensi, penyakit jantung dan kardiovaskular, dan juga penyakit paru kronik. Ya, saat ini di Indonesia vaksin yang tersedia adalah vaksin Indovac ya, ini vaksin platform rekombinan protein rekombinan dikembangkan oleh PT Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine, dan juga ada vaksin Inavac. Ini vaksin inaktivasi dikembangkan oleh Universitas Airlangga dengan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, dan kebijaksanaan vaksin Covid saat ini adalah bahwa mulai dari 19 Januari 2024 vaksin Covid-19 ini berbayar, namun ada yang gratis adalah untuk masyarakat yang berisiko tinggi
maka akan menerima vaksin gratis dari pemerintah sampai stoknya habis. Stoknya dikabarkan masih ada 5 juta vaksin lagi, jadi masih ada kemungkinan masyarakat berisiko tinggi yang saya sebutkan tadi, sebanyak 5 juta orang mendapatkan vaksin yang gratis. Kalau stoknya sudah habis, maka kedepannya akan berbayar. Ini ada rekomendasi ini terkait 3 penyakit menular tadi. Kita harus terus-menerus melakukan edukasi yang komprehensif terkait dengan TB, COVID, dan flu Singapura, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga jarak dengan orang sakit ya. Kalau dengan orang sehat nggak apa-apa lah ya, dekat-dekat sedikit. Tapi kalau dengan orang sakit kita jaga jarak dan menggunakan masker untuk orang dengan keluhan pernafasan. Apakah kita nggak tahu sakitnya apa, tapi kalau ada orang batuk, bersin, pilek, apalagi dengan demam, sesak nafas, nyeri tenggorok, maka orang tersebut harusnya memakai masker supaya jangan menularkan penyakitnya buat orang lain ya. Kemudian juga mungkin memasak makanan hingga matang, hindari dulu makan makanan yang mentah-mentah ya, dan segera memeriksakan diri apabila bergejala, jangan tunggu parah dan vaksin COVID sebaiknya segera dijalani oleh kelompok-kelompok yang rentan, apalagi sekarang masih ada vaksin yang gratis dan juga menghimbau setiap masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyakit. Antisipasi saat mudik nanti ya, mudik Lebaran karena ini memang eh, tradisi tahunan Indonesia yang tidak pernah sepi ya, ini migrasi tahunan, tentu saja mengundang risiko penyebaran penyakit menular. Kita harapkan baik flu Singapura maupun COVID tidak meningkat pada saat mudik tentu saja. Dan selama perjalanan kita harapkan para pemudik mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya sistem imunnya tinggi, menggunakan masker sepanjang perjalanan. Kita nggak tahu di pesawat ada yang sakit, atau di bus atau di kereta ada yang sakit. Jadi antisipasinya kita pakai masker saja walaupun kita sehat. Dan kepada yang sakit yang berhubungan dengan respirasi tadi ya, wajib memakai masker. Menghindari kerumunan dan kepadatan, tapi kalau tidak bisa kita hindari, kita pakai masker. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Erlina atas paparannya. Ini mungkin karena kasus flu Singapura juga ada pada anak-anak juga banyak. Mungkin Dr. Nastiti mau menambahkan. Dr. Nastiti Kuswandani, spesialis anak konsultan dari UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Silakan Dr. Nastiti. Terima kasih Mbak Elizabeth. Terima kasih Prof. Elina. Paparannya sudah sangat lengkap. Ya, Saya kan hanya koreksi sama Dokter Titi tadi. Saya ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin perlu untuk dicatat teman-teman media untuk disampaikan kepada para pendengar atau pembacanya. Yang pertama memang kita membaca ada peningkatan kasus HFMD, tapi jangan panik yang berlebihan kepada orang tua, terutama sampai misalnya melarang anaknya ke sekolah atau bahkan dari pihak sekolah menutup sekolah, karena itu suatu tindakan yang tidak perlu. Kalau ada yang sakit ya harus istirahat di rumah mungkin selama kurang lebih 1 pekan supaya tidak menularkan, dan tentu menggunakan etika-etika seperti yang kita sudah sangat paham ya, PHBS-nya. Kenapa kita jangan panik? Karena case fatality rate-nya untuk HFND ini juga rendah. Hospitalization rate-nya, artinya kalau anak terkena HFMD itu, kalau dari laporan studi itu cuma 6%. Jadi cuma 6 dari 100 anak yang sebetulnya perlu dirawat. Angka ini tentu bisa lebih tinggi kalau orang tua panik karena anaknya nggak mau makan karena sulit menelan makanan atau kesakitan waktu menelan makanan. Tapi laporan kematiannya juga sangat rendah. Jadi dari 100.000 kasus misalnya, angka kematiannya hanya 50. Jadi kalau dipersenkan mungkin tidak sampai 1%. Angkanya memang lebih tinggi kalau di Eropa, karena di Eropa lebih banyak yang enterovirus 71 ya, Prof. Erlina. Kalau di kita lebih banyak yang Coxsackie yang serotype A16. Jadi messages-nya untuk kasus-kasus anak, jangan panik, tetap waspada. Orang tua perlu mengenali kapan tanda bahaya anak perlu dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Misalnya demam tinggi terus-menerus berlangsung selama 3 hari. Apalagi kita sekarang juga banyak kasus peningkatan demam berdarah ya, kasus demam 3 hari harus dicek untuk
kemungkinan tersebut. Kemudian kalau anak tidak mau makan atau minum sama sekali sehingga terancam dehidrasi, itu juga harus dibawa ke rumah sakit, nanti dokter mengevaluasi apakah perlu dilakukan infus atau tidak. Yang lainnya, orang tua perlu mengenal tanda bahaya, misalnya kalau tampak sesak napas, kemudian apalagi ada riwayat kejang, kemudian anaknya kejang, kemudian kalau anaknya penurunan kesadaran, tentu itu harus dibawa. Ada beberapa laporan kematian yang terkait dengan kasus HFMD yang bisa mengenai susunan saraf pusat atau otaknya, tapi itu sangat sedikit dan biasanya pada anak yang memang kondisinya sudah mempunyai gangguan daya tahan tubuh. Untuk HFND itu tambahannya. Untuk TB saya sedikit tambahan Prof. Erlina mengenai raport kita yang belum terlalu baik dalam hal penanganan tuberkulosis untuk kasus terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Itu raport kita dari WHO masih sangat rendah, jauh dari target ya Prof. Erlina. Rendah banget itu, saya kadang-kadang suka malu bacanya. Saya tahu itu nggak ada di slide-nya Prof. Erlina karena angkanya terlalu rendah untuk ditampilkan. Di bawah 10% dari target. Apakah itu terapi pencegahan tuberkulosis? Terapi pencegahan tuberkulosis adalah ketika ada seseorang, terutama orang dewasa, yang sakit tuberkulosis di rumahnya dan dia berpotensi untuk menular. Maka kalau di rumahnya tinggal anak balita terutama atau orang dewasa atau anak lain yang mempunyai daya tahan tubuh rendah, maka ketika kondisinya saat itu masih sehat, tapi tinggal serumah atau kontak erat dengan pasien TBC, dia harus mendapatkan terapi pencegahan TBC dengan cara meminum obat pencegahan. Nah, angka kita masih sangat rendah, sehingga kalau nanti teman media menyampaikan bahwa ada kok masih sehat hanya karena ayahnya TBC, balitanya harus minum obat pencegahan, memang itu merupakan program untuk memutus tujuan kita kan NTB ya, untuk menghentikan TB, mau tidak mau terapi pencegahan ini harus dilakukan. Lalu untuk COVID saya kira sudah lengkap. Yang terakhir PHBS, jadi kita masih perlu ya Prof. Erlina. Perilaku hidup bersih sehat. Untuk sehat yang terakhir, saya punya pesan sponsor yang saya selalu sampaikan. Sehat adalah stop merokok. Iya. Mungkin itu dulu Mbak Liz untuk tambahannya. Baik, terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan. Terima kasih Dr. Nasiti. Ini sudah ada pertanyaan dari Hasim dari Disway. Menjelang arus mudik, apa rekomendasi pencegahan atau penanggulangan terhadap flu Singapura terhadap anak? Apakah perlu dilakukan vaksin flu Singapura sebelum mudik? Silakan Prof. Erlina. Ya, anak minta Dr. Nasiti yang jawab. Oke. Ada di slide saya kok tadi. Dr. Nasiti dulu, habis itu nanti Prof. Erlina, silakan. Ya, boleh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pencegahan penanggulangan flu Singapura atau HFMD ini, kalau mau mudik, ya, apakah perlu divaksin? Jadi, sampai saat ini memang belum ada vaksin untuk HFMD yang dikembangkan secara luas ya, untuk diterapkan atau diberikan kepada anak. Pertama, karena memang efektivitasnya belum diuji. Yang kedua adalah memang kasusnya kan tidak sefatal kasus-kasus yang lainnya. Akan tetapi, dalam segala situasi, apalagi mau mudik itu artinya kan bertemu dengan kerumunan banyak orang ya. Lengkapilah semua imunisasi yang diperlukan oleh anak sesuai dengan usianya. Karena di antara imunisasi-imunisasi yang diperlukan oleh anak itu masih banyak penyakit-penyakit lain yang mengancam, yang juga malah bisa membahayakan kalau terkena penyakit tersebut. Contohnya misalnya ada vaksin untuk radang paru akut, ada pneumococcal conjugate vaccine atau PCV, kemudian ada HIV, kemudian ada vaksin influenza. Nah, itu perlu dilengkapi sehingga anak bisa tetap sehat atau tercegah dari infeksi yang menyerang saluran respiratorik dan bisa mematikan. Pencegahan lainnya secara umum sama seperti kita menghadapi pandemi ya, cuci tangan, mengenakan masker jika ada gejala, kemudian mencuci tangan seperti itu. Mungkin Prof. Erlina ada tambahan. Silakan Prof. Baik,
Kalau yang dewasa sih sebetulnya juga kan PHBS ya kalau mudik itu. Kalau mudik itu identik dengan keramaian. Jadi kalau Anda berisiko untuk, mudah terinfeksi seperti orang tua, orang dengan komorbid, punya risiko untuk tertular kan. Jadi kita tahu diri saja pakai masker begitu ya, karena keramaian saat mudik nggak bisa dihindari. Ya, dan tapi saya juga ingin bermohon kepada orang yang mudik tetapi bergejala, jangan kemudian cuek. Lindungilah orang lain, ya pakai masker karena gejala yang saya maksud terutama adalah gejala respirasi, gejala saluran nafas seperti Anda batuk, Anda pilek, Anda bersin-bersin, ada nyeri tenggorok, apalagi kemudian demam, mestinya itu ada infeksi ya, bisa virus, bisa bakteri. Baik virus maupun bakteri kalau ada bergejala di saluran nafas, pakailah masker. Ya, karena untuk melindungi orang lain, karena apapun virus atau bakteri yang keluar kalau kita pakai masker, itu akan nempel di maskernya, tidak, terlontar ke udara bebas yang ada kemungkinan berpotensi dihirup oleh orang lain. Lalu tentang vaksin, ya kalau TB kan, untuk dewasa belum ada, tapi, khusus untuk influenza untuk orang dewasa, saya juga menyarankan orang yang lansia terutama, apalagi kalau punya komorbid beresiko. Nah ini, sebaiknya juga memulai memikirkan untuk menjalani, vaksinasi influenza. Demikian. Baik, Prof. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi, Prof. Dari Fitra, Pro 3 RRI. Yang pertama, kasus flu Singapura disebutkan memang terjadi setiap tahun. Apakah ada periode tertentu terkaitnya naiknya tren kasus flu Singapura di masyarakat? Silakan, Prof. Ya, kalau kita lihat grafik yang saya sampaikan tadi ya, sebetulnya sih tidak ada yang tren yang sangat karakteristik ya. Tapi mungkin kita tahu karena ini ada hubungannya dengan daya tahan tubuh, kemudian juga ada perubahan iklim. Nah, tentu saja dari perubahan, apalagi musim hujan ya, musim hujan itu juga banyak yang sistem imunnya kemudian jadi turun, maka sepertinya itulah saat-saat kita harus waspada menjaga diri kita jangan sampai tertular begitu ya, karena seperti, Covid contohnya ataupun, flu Singapura kalau kita bicara flu Singapura kan, modus, penularannya cukup banyak mulai dari kontak langsung, ya kan, karena lenting yang pecah tadi itu kan di cairannya itu ada virus tuh. Kemudian juga dari kan juga ada di rongga mulut sampai ke saluran nafas, nasofaring dan lain-lain, itu dari bersin, dari batuk, dari, eee pileknya juga pokoknya dari cairan tubuh itu akan bisa menular. Jadi hindarilah, sentuh-sentuhan pada orang-orang yang, sakit ini jadi kontak ya, hindari kontak dan itu tadi, kita pakai masker seperti yang disebutkan tadi ya, dan update dengan berita. Kalau di berita dikatakan lagi trennya lagi banyak ya tentu saja kita meningkatkan kewaspadaan seperti yang disampaikan oleh, Dokter Nasiti tadi, tapi intinya juga jangan panik, karena kalau panik, stres berkepanjangan, ini juga dikatakan sistem imunnya menurun, begitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Atta dari Detik. Izin bertanya, Dok, apa saja penyakit yang perlu diwaspadai saat arus mudik dan bagaimana tips menghindarinya? Silakan, Prof. Ya sudah jelas ya kalau flu itu sangat-sangat mudah menular, mobilisasi orang, keramaian, dan Covid juga. Angka Covid sekarang rendah, tapi saya sangat banyak mendapatkan konsul-konsul atau cerita-cerita sekeluarga nyeri tenggorok, demam, yang mulai bapaknya kemudian ibunya sembuh anaknya, tapi nggak periksa dan, cuman merasa, "Ah, ini kayaknya Covid nih, udah istirahat aja deh 3 hari, 5 hari selesai." Nah, ini kan kita jelas tahu ini penyakit menular ya dan sebetulnya pelaporan yang tadi kan dikatakan ada sekitar 500 sekian atau 5.000 sekian, itu hanya yang ternotifikasi, terlaporkan biasanya kalau orang memeriksakan diri ke, lab yang memang terhubung dengan Satu Sehat. Tapi kalau antigen sendiri di rumah bahkan banyak yang nggak periksa, udah tahu aja, "Kayaknya gue Covid deh." Nyeri tenggorok, badan lemes, batuk, bersin, kemudian suami, anak, dan lain-lain, tapi nggak periksa, istirahat saja. Ya jadi kalau Anda bergejala seperti ini,
tahu dirilah seperti yang sudah-sudah. Ya kalau memang tidak mau memeriksakan walaupun kita anjurkan untuk diperiksa, tapi kalau tidak periksa ya isolasi diri di rumah, pakai masker begitu ya. Apalagi kalau mudik nggak mau dihilangkan karena ini tradisi tradisi sangat susah ya, harus ketemu orang tua, harus ngelihat rumah zaman kecil, harus nyobain makanan opor ayam buatan, bule, segala macam, bude gitu ya, harus dilakukan. Maka itu tadi yang saran-saran yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi menjaga jarak, menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, dan kalau bergejala jangan dekat-dekat sama orang, dan kita yang sehat jangan dekat-dekat orang bergejala, apalagi kalau kita sudah tua, punya komorbid, belum divaksin, dan sebagainya. Begitu. Mungkin juga sekalian menjawab dari Atta ya, dari Detik ya. Ya itu tadi pertanyaan dari Atta Oh, Detik. dari Atta ya? Oke, kira pertanyaannya dari Elizabeth. Oke. Enggak. Itu. Oke. Oke. Dokter Titi Baiklah, Prof. kali, Nasiti mau nambahkan? Silakan Dokter Nastiti mungkin bisa menambahkan rekomendasi untuk anak. Silakan, Dokter. Ya, jadi kan ada 3 sistem yang paling berkontak dengan dunia luar ya di tubuh kita. Satu, sistem pernafasan. Kita bernapas itu kan sudah pasti mudah menghirup partikel-partikel yang tidak baik. Yang kedua, sistem pencernaan. Jadi makanan juga harus diperhatikan. Kalau sekiranya kita melihat dalam perjalanan mudik misalnya makanan itu kurang higienis dalam penyiapannya atau kok rasanya kotor ya gitu, ya jangan dimakan, nanti apa namanya malah nanti mengurangi nilai mudik kalau sakit. Itu yang paling mudah berkontak dengan dunia luar. Yang satu lagi adalah kulit kita kan selalu itu juga mesti dijaga ya. Hindari dari sinar matahari yang berlebihan, dilindungi dengan sunblock dan yang lainnya. Jadi yang lain-lain tadi sudah disebutkan oleh Prof. Erlina. Ketika kita kadang naik ke suatu public transport, kendaraan umum, kita melihat perilaku-perilaku yang tidak sesuai, jangan segan-segan untuk mengingatkan. Misalnya ada yang tidak melaksanakan etiket batuk, sudah tidak pakai masker, batuk tidak ditutup, atau meludah sembarangan, atau merokok di tempat yang tidak seharusnya. Nah, itu jangan segan-segan untuk menegurnya, karena tentu kesehatan untuk kita semua yang paling penting. Karena itu masih banyak diamati di tempat-tempat umum ya. Oke, baik Dokter Nasiti, terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan juga nih Prof. Biasanya kita kan juga memang ada nambahin ya rekomendasi ID terhadap pemerintah dan nakes. Silakan Prof. Erlina, Ya, rekomendasi baik. tambahan Jadi mengenai pemerintah lupa dan tadi, nakes. ya baik. Maaf tadi lupa menyebutkan kepada rekomendasi ID kepada pemerintah. Jadi walaupun penyakit-penyakit itu masih sedikit ya, nggak sebanyak sebelumnya dan juga termasuk COVID, saya kira kami dari ID tetap menghimbau pemerintah untuk surveillance-nya tetap jalan sehingga memudahkan kita untuk terus mengakses bagaimana tren penyakit saat ini. Jadi jangan karena misalnya COVID tidak lagi pandemi, cuman endemi, surveillance-nya nggak jalan. Dan saya juga tahu Kementerian Kesehatan sekarang punya sistem whole genome sequencing yang mudah-mudahan dilakukan juga, diteruskan pemisahan whole genome sequencing ini supaya strain-strainnya kita akan dapatkan yang mana yang dominan di Indonesia seperti itu. Dan juga kepada kementerian agar vaksin-vaksin terutama yang tersedia ya, aksesnya sekarang dipermudah lagi. Kalau dulu kan kita bisa bahkan mendapatkan vaksinasi yang dekat-dekat puskesmas, yang dekat rumah, sekarang sepertinya nggak semua lagi bisa melayani vaksin untuk COVID nih kalau saya bicara ya, karena hanya sebagian kecil puskesmas yang melayani COVID, tapi mudah-mudahan ke depannya bahwa pelayanan ini tetap dibuka, diberi akses kepada masyarakat dan lebih mudah begitu, dan mudah-mudahan juga Kementerian Kesehatan tetap berkomitmen untuk terus memberikan informasi-informasi melalui apa namanya, kan juga kementerian punya radio ya, dan juga punya komunikasi komunikasi publik, ada direktoratnya tersendiri agar ini juga selalu memberikan update-update ya. Ya saya kira demikian sementara dari ID untuk rekomendasi kepada pemerintah.
Baik, Prof. Kalau untuk para nakes, Prof, menghadapi flu Singapura ini silakan, Prof. Ya, saran saya kepada para nakes tetap mengupdate situasi ya. Jadi jangan hanya segelintir dari nakes yang mengerti tentang tren penyakit-penyakit yang mulai naik seperti flu Singapura ya, kemudian juga bagaimana kondisi TB dan COVID. Memang perlu sekali kolaborasi dan jangan hanya eh, dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang langsung berhubungan. Saya kira ketiga penyakit ini juga membutuhkan support dari tenaga kesehatan yang tidak berhubungan langsung, seperti misalnya Promkes. Promkes kan bisa ada sendiri ya, promosi kesehatan ada sendiri divisinya. Ini juga harus bergiat begitu ya, dan jangan lupa tetap mengedukasi masyarakat untuk melakukan, menjalani dan kembali melakukan perilaku berbagai hal yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan sampai melupakan. Jadi kalau ingin berhasil memang harus terus-menerus. Jangan hanya seperti TB hanya dokter paru atau dokter anak respi, enggak. Ini adalah tugas kita semua dan terutama juga sebetulnya kolaborasi dengan Pemda ya, karena banyak sekali sebetulnya kebijakan-kebijakan Pemda yang bisa membantu kita. Jadi tenaga kesehatan jangan lelah-lelah memberikan edukasi kepada pasiennya yang datang ke rumah sakit atau di klinik dan juga rajin-rajin mengingatkan pasien untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian. Baik, Prof. Oke. Ini sebentar lagi Iya, apa 1 mungkin menit ada lagi ini tambahan udah juga ya? selesai. Ya. Oke, iya, baik, Prof. Oke, ini ada kira-kira nggak, Prof, apakah flu Singapura ini akan berlanjut pada pandemi atau ini hanya seasonal aja, Prof? Kayaknya sih enggak ya, kasusnya masih sedikit. Menurut saya sih enggak akan jadi pandemi. Ada Pak Ketum tuh udah hadir Pak Ketum. Oh, baik-baik. Ada Dokter Adib. Oh, oke, Maaf, oke, Prof. baik. Tadi lagi rapat Iya. Menko PMK soalnya, Prof. Ya, silakan bisa di-spill nanti hasil rapatnya. Siap. Baik, ini lagi di streaming ini, tolong. Jadi mungkin untuk penutup closing statement tadi Dr. Nastiti, Prof. Elina sudah menyampaikan. Mungkin Dokter Adib bisa juga menyampaikan selamat datang ya. Ya. Silakan, Dok. Ya, makasih Mbak Eris. Makasih Prof. Elina, Dr. Nastiti, pada kesempatan sore hari. Dan tak lupa juga makasih kepada teman-teman media yang hadir pada sore hari ini ngabuburit ya bersama Ikatan Dokter Indonesia untuk mendapatkan informasi kesehatan terutama yang berkaitan dengan yang saat ini ya. Ini laporannya juga sudah mulai banyak ya Dokter Elina ya kasusnya ya, kasus flu, batuk, DBD. Ini sama-sama sekarang kita banyak dapatkan di bangsal-bangsal di rumah sakit. Bukan hanya anak saja, pasien-pasien dewasa juga sudah ada itu. Dan ini apa yang disampaikan tadi Prof. Elina maupun Dr. Nastiti tentunya adalah untuk menjadi referensi kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat dalam satu upaya untuk menjaga kesehatannya, sekaligus juga jangan sampai nanti kemudian mendapatkan ya atau mengalami penyakit-penyakit yang tadi disampaikan. Dan edukasi ini tentunya menjadi tanggung jawab kami di organisasi profesi untuk kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang sesuai dengan evidence base yang tepat dan juga bagaimana upaya-upaya penata laksanaan sekaligus sebagai bagian kewaspadaan masyarakat terkait dengan masalah penyakit-penyakit menular. Dan kami akan selalu memberikan update ya perkembangan beberapa penyakit yang secara global, nanti kalau ada kecenderungan itu ada peningkatan kasus, kemudian ada penyakit-penyakit baru dan sebagainya, maka kami dari Ikatan Dokter Indonesia akan menginformasikan juga kepada teman-teman media supaya bisa disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya kewaspadaan, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan dan betapa pentingnya kita melakukan upaya preventif promotif. Sakit itu tidak enak, sakit itu mahal, tapi sehat, menjaga kesehatan adalah cara mudah untuk kita supaya tidak menjadi sakit.
Demikian mungkin Mbak Elis, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Adib Kumaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atas closing statement-nya ya. Jatuhnya jadi closing statement ya dok ya, karena udah mau nutup acara juga. Ini sebelum acara berakhir, saya izin foto bersama dulu untuk semua narasumber. Saya izin 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas waktunya untuk Terima kasih Prof. Erlina, Dr. seluruh Nasiti, makasih narasumber banyak. pada hari ini Makasih dan Dr. juga Adib. teman-teman Sehat-sehat, media. selamat berbuka puasa. Ya, selamat berbuka puasa untuk semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa lagi di hari esoknya. Baik, Ya, semoga makasih. acara ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, amin. wabarakatuh. Semoga Mbak Elis juga cepat sembuh ya. Terima kasih dok. Ya,